Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Widya Nur Afifah. Baik, di sini saya akan membahas mengenai kemunduran dan kehancuran dinasti Abbasiyah. Ada beberapa hal yang mengakibatkan dinasti Abbasiyah melemah dan kemudian hancur. Pertama, adanya pemberontakan dari dinasti-dinasti baru yang muncul. Kemudian, para gubernur yang merasa besar memisahkan dirinya untuk membangun dinasti baru. Kedua, luasnya wilayah kekuasaan, sehingga kurang terkendali dan menimbulkan disintegrasi wilayah. Ketiga, komunikasi pusat dengan daerah sulit dilakukan. Keempat, ketergantungan kepada tentara bayaran membuat perekonomian menurun. Kelima, semakin kuatnya pengaruh keturunan Turki dan Persia. Keenam, terjadinya perang salib yang berkepanjangan dalam beberapa gelombang banyak menelan korban. Hal ini membuat pemerintahan Abbasiyah terpecah belah untuk menghadapi tentara salib. Ketujuh, pasukan Mongol dan Tartar yang dipimpin Hulagu Khan berhasil menjara semua pusat-pusat kekuasaan. Salah satunya pusat ilmu pengetahuan yaitu Baitul Hikmah, yang mana buku-bukunya dihancurkan dan ditenggelamkan di sungai Tigris, membuat warna air menjadi hitam. Kehancuran dinasti Abbasiyah sangat berdampak terhadap dunia Islam. Hal ini dapat dilihat dari berbagai aspek. Yang pertama, pada aspek ilmu pengetahuan. Umat Islam selalu ketinggalan dalam bidang ilmu pengetahuan terhadap dunia barat. Yang kedua, dalam aspek politik. Pada saat itu, umat Islam dipimpin oleh seorang raja yang menyembah matahari, dan kekuatan Islam sebagai negara superpower hilang. Umat Islam dijajah oleh bangsa barat dan tidak lagi menggunakan sistem khalifah. Dan yang ketiga, di bidang ekonomi. Umat Islam mengalami kemiskinan dan perekonomian dikuasai oleh bangsa barat hingga saat ini. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai hukum dan pendidikan pada masa dinasti Abbasiyah. Pelaksanaan hukum Islam pada saat itu berlandaskan pada ayat-ayat Al-Quran dan Al-Hadis. Pada masa kekhalifahan Al-Mansur, beliau memerintahkan para ulama untuk menyusun kitab tafsir dan hadis. Kemudian, lahirlah madhab-madhab dalam bidang fikih, yang diantaranya madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, dan madhab Hanbali. Dari keempat madhab tersebut, dijadikan sumber putusan hakim. Selain itu, disusun juga ilmu usul fikih yang menjadi pedoman bagi hakim dalam menggali hukum dari Al-Quran dan Al-Sunnah. Pelaksanaan hukum Islam berjalan menurut madhab tertentu di wilayah tertentu sesuai dengan yang diyakininya. Pada masa pemerintahannya, dinasti Abbasiyah mendirikan organisasi kehakiman, di antaranya yaitu Darqodi Al-Quha. Tugasnya mirip dengan Departemen Kehakiman yang dipimpin oleh Qodi Al-Quda, yaitu Ketua Mahkamah Agung. Kemudian Qudna Al-Aqodi, yaitu Hakim Kota yang mengetuai pengadilan negeri seperti Al-Qadaw atau Al-Hisbah. Ada juga Al-Sulta Al-Qadaiyah, yaitu jabatan kejaksaan. Di ibu kota negara dipimpin oleh Al-Muda'id Umumi atau Jaksa Agung, dan di tiap-tiap kota oleh Naib Umumi atau Jaksa. Pada masa dinasti Abbasiyah, pendidikan mengalami perkembangan. Hal ini dibuktikan dengan adanya lembaga kependidikan yang dibangun, seperti Baitul Hikmah di Baghdad, yang berfungsi sebagai perpustakaan besar dan universitas. Kemudian masjid, madrasah, istana, dan rumah para sarjana. Sistem pendidikan yang digunakan berdasarkan kriteria materi yang diajarkan terbagi menjadi dua tipe, yaitu institusi pendidikan inklusif yang terbuka terhadap pengetahuan umum, dan institusi pendidikan eksklusif yang tertutup terhadap pengetahuan umum. Adapun berdasarkan hubungan institusi pendidikan dengan negara, ada institusi pendidikan Islam formal, yaitu lembaga pendidikan yang didirikan oleh negara untuk mempersiapkan para pemudanya agar menguasai pengetahuan agama dan berperan dalam agama dan menjadi pegawai pemerintahan. Dan ada institusi pendidikan informal yang diselenggarakan secara swadaya oleh masyarakat atau anggota masyarakat dan menawarkan mata pelajaran umum. Pada pendidikan tingkat tinggi, kehidupan murid berbeda karena mereka diberi kebebasan untuk memilih guru yang mereka hendaki dan diberi kebebasan
untuk berpindah dari guru yang satu ke guru yang lain. Untuk kurikulum dan materi pendidikan yang digunakan yaitu ilmu-ilmu baru seperti tafsir, hadis, fikih, tata bahasa, sastra, matematika, teologi, filsafat, astronomi, dan kedokteran, yang mana lebih didominasi oleh ilmu agama khususnya Al-Quran. Tujuan pendidikannya meliputi keagamaan dan akhlak, kemasyarakatan, cinta ilmu dan pengetahuan, dan kehidupan yang layak.